Oke, kali ini aku akan membahas perdebatan yang cukup panjang di dalam komunitas NoFap ya. Berhenti dari kecanduan PMO, sebaiknya ngitung hari atau enggak gitu ya. Kalau kamu ngikutin konten-kontenku, aku selalu mengadvokasi atau menyuruh dirimu untuk berhenti ngitung hari. Oke, tapi dalam video ini aku akan memberikan sebuah perspektif baru. Apakah kamu sebaiknya hitung hari atau enggak? Karena semakin aku ketemu orang, semakin aku bantuin orang, ternyata ada banyak juga orang yang terbantu dengan ngitungin hari. Ada juga orang yang nggak ngitungin hari. Dan di sini aku akan memberikan kesimpulan dari kasus orang-orang yang akhirnya berhasil keluar dari kecanduan PMO. Oke? Dan sebelumnya aku ingin mengundang dirimu. Aku memiliki sebuah private coaching. Kalau kamu ingin berhenti dari kecanduan PMO, tapi juga ingin mengubah identitas jadi seorang content creator, silakan klik link yang ada di deskripsi. Undangan ini tidak untuk semua orang, undangan ini hanya untuk para pria-pria yang ingin produktif. Goals-nya bukan hanya untuk berhenti dari kecanduan PMO, tapi juga mengubah identitas jadi seorang konten kreator, jadi seorang yang berani ngomong depan kamera, jadi seorang yang berani mengurai pikiran dan berani menyampaikan itu di dalam publik ya. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, di situ kamu bisa menghubungi aku lewat WhatsApp dan ini bukan untuk semua orang. Jadi pastikan kamu memang benar-benar ingin berhenti dari kecanduan PMO dan ingin mengubah identitasmu jadi seorang content creator. Oke, langsung aja kita bahas tentang topik ini, hal ini ya. Kenapa aku dulu selalu bilang bahwa, "Jangan hitung hari dong, jangan hitung hari." Karena kalau kamu hitung hari, maka kamu akan selalu berada dalam state di mana kamu adalah seorang pejuang PMO. Pejuang NoFap. Karena orang yang kukenal dan berhasil berhenti dari kecanduan PMO ini sudah lupa kapan terakhir kali melakukan. Banyak orang-orang yang kukenal, mereka tuh udah bodo amat dengan ngitung hari. Mereka udah menjalani kehidupan yang benar-benar baru, identitas baru. Entah mereka menjadi seorang content creator, kemudian mereka jadi pekerja, kemudian atau mereka menjadi seorang seniman, mereka fokus di situ. Mereka udah lupa kapan terakhir kali melakukan PMO. Dan aku selalu mengambil analogi gini, katakanlah seseorang yang dulu seorang non-muslim, oke, seorang non-muslim lah ya, aku nggak menyebut agamanya apa, dia tuh dulu setiap seminggu sekali pasti makan babi, oke, makan pork lah, karena ya non-muslim kan bisa makan babi gitu ya. Nah, di perjalanan hidupnya, dia memutuskan untuk jadi mualaf. Dia memutuskan jadi seorang mualaf. Nah, seorang mualaf, seorang yang beragama Islam, Muslim, kamu tahu, babi itu kan dilarang ya. Babi itu dilarang, nggak boleh makan lagi. Nah, semua mualaf yang kenal, mereka itu tidak pernah ngitungin hari. Mereka tidak pernah ngitungin hari. Berapa lama mereka udah nggak makan babi. Kenapa? Karena di sini dia udah punya identitas yang sangat-sangat kuat sebagai seorang mualaf. Di mana konsekuensinya, ya, sebagai seorang muslim, nggak boleh makan babi. Jadi ngapain harus ngitungin hari itu loh, karena dia udah tahu dalam alam bawah sadarnya bahwa dia sekarang mualaf gitu loh. Aku adalah seorang muslim sekarang, ngapain aku harus ngitungin babi gitu loh, ngitungin berapa hari ngitungin babi, ngitungin berapa hari aku nggak makan babi gitu loh. Karena kalau kalau masih ngitungin berapa hari nggak makan babi, itu berarti dia masih masih stuck di identitas lama sebagai seorang non-muslim, di mana dia boleh makan babi. Sama halnya dengan orang yang kecanduan PMO. Orang mungkin bangga dengan jumlah NoFap-nya, NoFap day streak-nya. Tapi, mau kamu 100 hari atau 1000 hari, di sini state kamu, identitas kamu belum berubah. Identitas kamu tuh masih tetap orang yang berusaha keluar dari kecanduan PMO. Orang yang berusaha jadi seorang Islam, jadi Muslim. Nah, kalau memang totalitas penuh untuk keluar dari kecanduan PMO, maka tanggalkan semua nofap kamu hari-hari itu. Nah, itu dulu yang
yang selalu ku advokasi ke orang-orang seperti itu, karena orang yang kukenal kebanyakan, banyak dari mereka yang berhasil, mereka udah lupa dengan hari-hari novepnya gitu ya. Tapi seiring aku bantuin orang, banyak juga ternyata yang terbantu dengan hari novep. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah, di sini itu hari novep yang kamu kamu ingat-ingat itu, jadikan itu sebagai sebuah momentum. Kenapa hari novep itu bisa sangat bermanfaat buatmu? Apalagi kalau kamu baru di awal. Kamu bayangkanlah seorang pelari ketika mereka ancang-ancang, dia selalu ngitung itu, 1, 2, 3. Karena di situ dia butuh momentum, oke. Ya mungkin kalau kamu baru 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 di novep atau kamu baru relapse, kadang ngitung hari itu works, tapi dalam konteks mungkin batasi sampai hari berapa gitu loh. Itu berguna untuk menjaga momentum kamu. Karena kenapa? Ketika kamu ngituin hari, kamu merasa bahwa, "Oh, aku udah membuat progres." Dan di awal-awal, progres kecil itu penting banget. Katakanlah mungkin 2 minggu atau ya setiap orang beda-beda ya, sampai seberapa hari mereka butuh gitu ya. Ada yang 2 bulan juga. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi kamu. Kamu butuh momentum agar kamu tetap berada dalam state di mana kamu nggak melakukan PMO. Dan kadang menghitung hari itu works loh. Menghitung hari itu bisa bikin kamu tuh lebih semangat dalam menjalani. Karena kembali lagi, kamu tuh butuh dopamin. Mau kamu itu bilang dopamin nggak bagus, tapi ya tergantung sih, dopamin kan nggak selalu melulu yang buruk kan. Dopamin itu ada dopamin yang sehat. Dan dopamin yang sehat contohnya adalah kayak menghitung hari nih. Ketika kamu melihat hari strik kamu itu, kamu merasakan sebuah progres, kamu merasakan sebuah perkembangan dalam diri kamu. Dan untuk di awal itu nggak masalah, sangat tidak masalah. Tapi setelah itu, setelah kamu mencapai katakanlah yang kubilang tadi mungkin 2 minggu atau 2 bulan, atau 3 bulan lah, 90 hari, lupakan hari strikmu dan fokuslah pada identitas baru kamu. Karena aku punya sebuah teori kalau kamu udah bisa melakukan selama katakanlah 2 bulan lah, 2 bulan aja gitu ya. Kamu udah tahu bagaimana menghadapi kondisi kamu lagi urge, gimana kamu tuh lagi ada di fase kritis. Terus kemudian kamu mengalihkan perhatian kamu ke hal yang lebih produktif. Dan terbukti udah membawa kamu sampai ke 2 bulan, itu bukti bahwa kamu sudah cukup bekal. Dan menghitung hari itu udah tidak ada gunanya lagi. Karena ketika kamu menghitung hari, itu bisa jadi sebuah jebakan bahwa, "Oh, ternyata aku masih di sini-sini aja. Aku masih masih menempelkan identitas secara alam bawah sadar bahwa aku orang yang berusaha keluar dari kecanduan PMO." Masih berusaha, bukan sepenuhnya orang yang sudah bebas. Karena orang yang sudah bebas, seperti yang kubilang tadi, seperti seorang yang mualaf, dia tidak lagi menghitung hari di mana dia nggak makan babi, oke? Jadi ya intinya adalah hitunglah di awal untuk mendapatkan momentum dan dopamin sehat sebagai pendorong motor kamu, motor motor perkembangan kamu. Setelah itu lupakan, karena orang yang kenal, barangkali orang itu adalah dirimu, itu berhasil berhenti dari kecanduan ini dan udah lupa kapan terakhir kali melakukan. Oke, itu aja yang pengen kusampaikan di video kali ini. Kalau kamu ingin tertarik untuk private coaching denganku dan ingin jadi seorang konten kreator, berani ngomong depan kamera, silakan klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.